Halo rekan super di seluruh Indonesia. Jumpa lagi di Indonesia Original, sebuah program yang akan mengulas berbagai hal unik dan menarik tentang Indonesia. Dukung program ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share agar Indonesia semakin dikenal dunia. Bahasa Indonesia diresmikan menjadi bahasa nasional negara Indonesia sejak tanggal 18 Agustus 1945. Ketetapannya dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ternyata tidak hanya digunakan oleh bangsa Indonesia sendiri. Bahasa Indonesia kini telah banyak dipelajari dan digunakan negara lain di dunia. Ada sekitar 56 negara dan 222 lembaga bahasa di dunia yang saat ini tengah mempelajari bahasa Indonesia, baik secara formal maupun non-formal. Di Asia sendiri, bahasa Indonesia menduduki peringkat ketiga setelah Jepang dan Mandarin yang paling banyak dipelajari negara lain. Berikut adalah beberapa negara yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang penting untuk dipelajari. Satu, bahasa Indonesia jadi pelajaran wajib di Australia. Di Australia tidak sedikit anak-anak muda yang fasih menggunakan bahasa Indonesia. Ternyata, bahasa Indonesia telah menjadi pelajaran wajib di sekolah-sekolah Australia. Salah satu sekolah yang mewajibkan pelajaran bahasa Indonesia adalah Burkman Anglican School di ibu kota Canberra dan University of Southern Queensland. Di sekolah ini, bahasa Indonesia jadi pelajaran yang wajib dipelajari murid kelas TK hingga kelas 7. Di level lebih atas, yakni kelas 8 sampai kelas 12, bahasa Indonesia dijadikan pelajaran pilihan. Yang kedua, jurusan bahasa Indonesia di berbagai universitas di Jepang. Dari tahun ke tahun, bahasa Indonesia semakin diminati warga di negara Jepang. Salah satu faktornya adalah hubungan persahabatan Indonesia-Jepang yang dikenal sangat erat. Selain itu, juga dikarenakan makin banyak warga Jepang yang tertarik untuk mempelajari budaya Indonesia yang kaya dan unik. Di beberapa sekolah di Jepang telah menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib diikuti para siswa. Beberapa universitas di Jepang juga telah membuka jurusan bahasa Indonesia, seperti Kanda University of International Studies, Nihon University, College of International Relations, dan Tokyo University of Foreign Studies. Yang ketiga, banyak tempat kursus bahasa Indonesia di Kanada. Kanada menjadi salah satu negara tujuan para pencari kerja internasional dari Indonesia. Setiap tahun, jumlah pekerja Indonesia semakin meningkat di Kanada. Kanada memang menjadi negara dengan pendapatan rata-rata tertinggi, namun memiliki biaya hidup yang tidak terlalu mahal.
sehingga wajar para pekerja Indonesia banyak yang merantau ke Kanada. Makin meningkatnya pekerja Indonesia membuat negara Kanada menganggap penting untuk mempelajari bahasa Indonesia. Maka saat ini, di Kanada sudah banyak ditemui berbagai tempat kursus untuk belajar bahasa Indonesia. Yang keempat, program studi bahasa Indonesia di Ukraina. Taras Shevchenko National University of Kyiv merupakan salah satu universitas terkenal dan terbesar di Ukraina. Siapa sangka, ternyata di universitas idaman para pelajar Ukraina tersebut telah dibuka program studi bahasa Indonesia sejak tahun 2012. Bahasa Indonesia juga menjadi program studi yang sangat diminati mahasiswa di sana. Sedikitnya ada lebih dari 50 mahasiswa S1 yang belajar bahasa Indonesia dan puluhan lainnya tengah mempersiapkan diri untuk menempuh jenjang S2. Kedutaan Indonesia untuk Ukraina sangat mendukung pembukaan program studi ini. Pemerintah Indonesia pun membuka pusat kajian bahasa Indonesia untuk membantu prodi tersebut. Bahkan para mahasiswa diberikan fasilitas dar mahasiswa, beasiswa dari pemerintah Indonesia untuk mahasiswa asing terpilih. Yang kelima, bahasa Indonesia makin diminati di Korea Selatan. Menurut salah seorang guru besar dari Korea Selatan, Profesor Ko Hyung Hoon mengatakan bahwa makin banyak pelajar di Korea Selatan yang berminat untuk mempelajari budaya dan bahasa Indonesia. Profesor Ko Hyung Hoon mengaku setidaknya ada 500 siswa yang tertarik belajar bahasa Indonesia di berbagai perguruan tinggi di Korea Selatan. Hankook University of Foreign Studies merupakan salah satu universitas di Korea Selatan yang membuka kajian Melayu Indonesia. Di universitas tersebut, setiap tahun rata-rata menerima 70 mahasiswa yang berminat masuk program kajian Melayu Indonesia. Yang keenam, antusiasme orang Hawaii mempelajari bahasa Indonesia. Beberapa universitas di Hawaii, Amerika, juga ternyata telah membuka kurikulum bahasa Indonesia. Orang-orang Hawaii memiliki antusiasme yang tinggi untuk mempelajari bahasa Indonesia. Tim pendidikan bahkan rutin pulang pergi dari Hawaii ke Indonesia untuk mempelajari semua budaya yang ada. Berbagai momen di Indonesia ia dokumentasi, kemudian disampaikan dalam perkuliahannya. Rekan Super, masih banyak negara lain yang kini semakin berminat mempelajari bahasa Indonesia. Tentu kita sendiri sebagai warga Indonesia harus bangga ya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Simak terus program Indonesia Original untuk membahas lebih banyak lagi mengenai berbagai hal unik dan menarik tentang Indonesia.